Ya, selamat malam untuk saudara-saudara sekalian. Kita akan membahas tentang eh, paradigma sosiologi pendidikan. Paradigma sosiologi pendidikan ini kenapa penting? Karena ini menjadi acuan bagi kita untuk bisa eh, melihat masalah-masalah yang ada di dalam persoalan pendidikan secara baik dan tepat. Menurut Thomas Kuhn, paradigma berasal dari bahasa Latin, yaitu para dan deigma. Para berarti berdampingan, deigma berarti contoh. Jadi paradigma menurut Kuhn diartikan sebagai percontohan atau model atau pola. Jadi menurut Kuhn, sekali lagi saya tekankan bahwa paradigma adalah percontohan atau model atau pola. Nah, menurut George Richard mengartikan bahwa paradigma adalah merupakan suatu gambaran fundamental tentang subject matter dalam suatu ilmu. Paradigma secara umum dapat diartikan sebagai cara pandang atau kerangka berpikir yang didasarkan pada fakta atau gejala-gejala yang diinterpretasi dan dipahami. Kalau kita melihat apa yang Thomas Kuhn sudah jelaskan atau apa yang uh, disampaikan oleh Thomas Kuhn, kita melihat bahwa untuk memahami sosiologi pendidikan, mahasiswa harus memiliki paradigma. Nah, paradigma ini adalah percontohan, model atau pola. Kalau memiliki contoh, model dan pola, seseorang dapat mengembangkan pembelajaran dengan baik. Karena kalau dia tidak punya pola atau model atau contoh, bagaimana dia mau mengembangkan? Lalu di sisi lain, yang Richard katakan, ini mengarahkan kita untuk memahami bahwa eh, untuk memahami sosiologi pendidikan, seorang mahasiswa harus memiliki kerangka dari contoh tadi, menurut Kuhn tadi, contoh dan pola tadi, lalu itu merupakan fakta. Jadi apa yang dipikirkan bukan sesuatu yang diangan-angani atau sesuatu yang dikayali atau di hasil hayalan, tetapi sesuatu fakta yang bisa dilihat, dipahami, diketahui, dirasakan. Fakta dan gejala-gejala itu lalu diinterpretasi atau diartikan lagi dan dipahami secara baik. Nah, ternyata paradigma ini sangat penting dalam sosiologi pendidikan. Kalau tidak ada paradigma, maka orang akan kesulitan untuk memahami konteks memahami sosiologi pendidikan. Apalagi masalah-masalah yang ada dalam sosiologi pendidikan. Nah, paradigma berfungsi untuk merumuskan apa yang harus dikaji, pertanyaan apa yang harus ditanyakan, dan kaidah-kaidah apa saja yang harusnya diikuti dalam menafsirkan jawaban-jawaban yang diperoleh. Ya, jadi kalau untuk mengkaji sesuatu, merumuskan sesuatu, harus memiliki pertanyaan yang sesuai dengan kaidah pertanyaan itu. Kenapa demikian? Karena kalau kita bertanya dengan sembarangan, maka jawaban yang kita dapatkan juga jawaban yang tidak jelas. Jadi ketika seseorang yang memiliki paradigma, dia akan bertanya berdasarkan fakta-fakta, dan dia akan menggali fakta-fakta yang belum diketahui
sehingga pada akhirnya dia mendapatkan masukan atau bentuk kerangka yang jelas tentang satu peristiwa yang terjadi, masalah yang terjadi. Berangkat dari permasalahan dalam sosiologi pendidikan, dalam sosiologi kita belajar tentang interaksi antara pribadi dengan pribadi, pribadi dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Contoh pribadi dengan pribadi adalah pihak ketiga yang harus menyelesaikan. Misalnya kalau dia datang dan dia bertanya untuk menyelesaikan masalah antara dua pribadi, kalau dia tidak mengkaji secara baik, dia tidak menggali kebenaran secara baik, dia bisa menyalahkan orang yang tidak salah. Nah, itu berarti dia sedang membangun sesuatu yang keliru dalam konsep paradigma sosiologi pendidikan. Nah, dalam hubungan dengan guru, ini pribadi dengan kelompok. Seorang guru harus berdiri dalam kebutuhan konteks siswanya atau muridnya. Kalau dia berbicara, dia mengajar tidak sesuai dengan kebutuhan konteks siswa murid, dan dia tidak tahu apa permasalahan dari murid-muridnya, nah ini berbahaya. Karena itu guru harus juga menguji coba, mencari tahu apakah siswa sudah benar-benar memahami apa yang dia sampaikan atau yang diajarkan, gitu ya. Lalu pengertian di atas tadi itu mengandung beberapa penekanan, yaitu paradigma merupakan pencapaian baru dan kemudian diterima sebagai pemecahan masalah. Kenapa pencapaian baru? Karena diproses dengan melihat contoh, kerangka, pola yang jelas, dan dilihat dari dasar fakta-fakta yang terjadi berdasarkan kaidah-kaidah pertanyaan yang baik untuk mendapatkan data dan informasi, diolah secara baik. Karena itu dia dapat diterima sebagai pencapaian baru untuk menyelesaikan masalah. Jadi orang yang belajar sosiologi pendidikan adalah orang yang mampu menyelesaikan masalah. Berikutnya, kita melihat pengaruh perubahan sosial. Perubahan sosial berpengaruh di dalam 5 hal. Yang pertama, sikap tak sadar akan arti dan kualitas. Ini kita temukan di siswa. Kalau Anda lihat bahwa, atau Anda juga bisa pahami dari konteks Anda sebagai mahasiswa, kadang mahasiswa itu tidak sadar akan arti dan kualitas. Kenapa demikian? Kumpul tugas terlambat, datang terlambat, ya. Ketika dalam proses perkuliahan tidak memperhatikan secara serius apa yang disampaikan oleh dosen. Nah, itu menunjukkan bahwa ternyata tantangan dari seorang yang bergumul dalam pembelajaran atau di dalam pendidikan adalah bahwa dia sulit untuk bisa mengartikan apa yang dia kerjakan dan kemampuan dia untuk menggali kualitas dalam dirinya sendiri. Karena itu guru berperan untuk mengingatkan atau memberikan pengertian supaya siswanya dapat memahami arti dan kualitas. Kalau arti dan kualitas itu tidak dipahami secara baik, maka dia akan mendapatkan masalah yang berikut atau pengaruh yang berikut, yaitu sikap untuk mencapai tujuan secepatnya tanpa mau berusaha selangkah demi selangkah. Proses awal dia tidak mengerti artinya, dia tidak mengerti kualitasnya, akhirnya dia kerja buru-buru, asal-asal jadi. Dia kumpul sesuatu, tugasnya dikumpulkan secara ya mau baik tidak baik, yang penting dilihat oleh guru atau dilihat oleh dosen. Nah, itu dampak yang tidak diperbaiki. Setelah itu, kalau tidak diperbaiki juga, dia akan menghasilkan siswa yang tidak bertanggung jawab. Dan dia sudah tidak mengerti, dia sudah tidak tahu dia punya kualitas, dia sudah melakukan sesuatu yang tidak sesuai proses. Nah, artinya terlihat bahwa dia tidak bertanggung jawab terhadap apa yang dia lakukan. Orang bisa main game, menghabiskan waktu sampai lama-lama dan dia tidak merasa bersalah kalau dia belum kerja tugas yang diwajibkan bagi dia. Orang mengabaikan hal yang penting untuk mengutamakan hal yang tidak penting.
sikap tidak tanggung jawab itu akan menghasilkan sikap apatis dan lesu. Ya itu sudah pasti. Dia tidak peduli karena dia lagi main game enak, jam kuliah abaikan saja. Ya. Karena terus main game online sampai kecapean dan dia menjadi lesu. Interaksi dia tidak terbangun secara baik dengan teman dia, dengan orang-orang di sekitar dia. Lalu adanya urbanisasi, modernitas dan modernisasi ini terlihat bahwa latar belakang dari setiap orang menentukan dia berubah dengan ke arah yang positif atau negatif akan terlihat. Ya, jadi rata-rata mahasiswa IAKN atau Staken berasal dari daerah terpencil, dan ketika datang dia masuk, dia bisa juga terpengaruh untuk melakukan hal-hal yang negatif, tapi juga terpengaruh untuk melakukan hal-hal yang positif. Tetapi sekali lagi bahwa kalau proses dari awal sudah salah, dia tidak sadar dan mengerti tentang kualitas dirinya, itu akan berdampak kepada perubahan sosial yang negatif bagi dia. Nah, untuk memperbaiki orang seperti ini, untuk mencari solusi bagi orang seperti ini, terus juga harus dicari tahu track record dari proses perubahan yang sudah dijelaskan tadi. Oke, ini juga berkaitan dengan tugas yang akan saya ajukan kepada Anda ya. Jadi lihat perubahan sosial ini dampaknya nanti ya di gereja, di sekolah, gereja dan masyarakat. Pertanyaan pertama, apakah yang bisa dilakukan untuk memahami kehadiran pendidikan di sekolah, gereja dan masyarakat yang sedang mengalami perubahan? Yang kedua, mengapa keadaan pertumbuhan kualitas pendidikan di Indonesia atau NTT pada khususnya di Kota Kupang atau di daerah NTT terkesan lambat dan masih kurang? Yang ketiga, pertanyaan ketiga, apakah yang Anda harus perbuat sebagai seorang mahasiswa calon guru agama Kristen terhadap perubahan sosial yang dihadapi oleh sekolah, gereja, dan masyarakat? Ingat, permasalahan itu muncul dari pengaruh perubahan sosial yang saya sudah jelaskan 5 hal ini. Nah, tugas ini Anda akan sampaikan, Anda bisa konsepkan, bisa ketik, konsepkan, atau tulis tangan, lalu Anda akan sampaikan dalam lewat dengan bersuara ya, direkam di WA itu. Sampaikan nama, kelas, ya, nama dan kelas, tambah NIM boleh, tapi nama dan kelas sudah menunjukkan identitas Anda. Lalu Anda bisa menjawab 3 pertanyaan ini dengan merekam suara Anda di WA. Saya ingin masing-masing bersuara ya, dan saya akan menilai bagaimana cara pandang Anda, bagaimana Anda membangun pemahaman paradigma sosial, paradigma pendidikan perubahan sosial yang ada. Ya. Jadi silakan berusaha, berjuang untuk menyelesaikannya. Tuhan memberkati kita semua.